Selamat datang di channel YouTube Kodri Murtado Official. Bismillahirrahmanirrahim. Saya doakan adik-adik yang jawab salam dengan semangat, Bapak Ibu, orang tua yang jawab salam semangat. Saya doakan semoga punya hafalan mungkin seperti ini aja. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking semangatnya sampai naiknya kaget ke dia ini. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah masih mencintai kita. Apa buktinya? Allah masih memberikan kita amanah waktu, amanah usia, amanah kesehatan, amanah kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka menuntut ilmu. Alhamdulillah. Salawat ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para hadirin tamu undangan, saya mohon izin sebagai moderator juga salah satu murid Ustaz Muflis ya. Pada kesempatan kali ini sangat senang sekali bisa hadir di samping Nanda Najah. Saya fans berat beliau ya. Kita buka YouTube beliau, belajar bagaimana punya hafalan, jaga hafalan ya. Saya banyak belajar dari beliau. Alhamdulillah sekarang bisa bertemu lagi yang kedua kalinya. Terima kasih. Saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada guru-guru sudah berkenan meluangkan waktu hadir. Terima kasih kepada Nanda Najah, kemudian keluarga Nanda Najah, para hadirin tamu undangan, adik-adik yang sangat semangat. Insya Allah kehadiran Bapak Ibu mendatangkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, sebagaimana di sepanduk acara kita adalah talk show. Apa namanya talk show? Oh, ngobrol. So, ditonton, diperlihatkan. Jadi nanti kita ada sesi, 3 sesi. Pertama, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Nanda Najah ya. Kemudian yang kedua kita juga nanti sama Nanda Najah kita akan tes hafalannya ya. Dan yang kedua kita ngobrol-ngobrol sama orang tua Najah. Termasuk kita akan tes juga hafalannya kayaknya di Bunda Najah. Siap kita hafalannya juga? Belum ya. Dan juga nanti ada sesi tanya jawab yang terakhir. Jadi kami persilahkan ya barangkali Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang Najah dan keluarga Najah, bagaimana menjaga atau rahasia menghafal Al-Quran. Termasuk juga Bapak Ibu yang ingin mengetes dari jam berapa? Dari jam 8 ya. Demi kehadiran, demi mendengar cerita pengalaman dari Najah. Alhamdulillah mereka sangat antusias, semangat ya. Dan nanti juga mungkin mereka juga mau ngetes Umar Najah atau di Najah nanti tes pulang ya hafalannya ya bisa. Ya di Najah tentu saya pribadi merasakan ketika menghafal Al-Quran itu merasa ada rintangan, ujian, tantangan ya. Saya tertarik bangga juga para hadirin ingin tahu nih di Najah apa sih tujuannya menghafal Al-Quran? Kenapa sih ingin menghafal Al-Quran? Motivasinya apa? Kalau Al-Quran itu merupakan syafaat pada kita yang besar. Masya Allah. Betul. Jadi nanti di akhirat Al-Quran datang sebagai syafaat ya, menolong untuk kita, bahkan kita akan menolong orang tua seperti itu ya di Najah ya. Usia berapa menghafal Al-Quran? 8 tahun. Usia 8 tahun. Bapak Ibu usia berapa menghafal Al-Quran? Usia sekarang ya, belum juga menghafal Al-Quran. Oke, usia 8 tahun. Kemudian di Najah
bisa hafal Al-Quran usia 8 tahun. Berapa lama prosesnya? 10 bulan. 10 bulan. Ya. Butuh waktu 10 bulan beliau sudah hafal Al-Quran mungkin ya. Kita Bapak Ibu berapa butuh waktu untuk hafal Al-Quran? 10 tahun ya. Hidup. Masya Allah hebat. Dan aja hikmah dari Al-Quran ini menurut Nen aja apa? Bisa karena Nen aja hafal Al-Quran akhirnya apa kebanggaan yang dirasakan kenikmatan? Mungkin Nen aja bisa ketemu tokoh ya keliling. Menang hidup. Oh, merasakan ketenangan ya. Oke. Ketemu banyak orang besar. Orang besar contohnya bisa ketemu. Menjabat. Masya Allah, maklum sekali. Saya juga sempat menonton video ini aja, ya sedih ya jika ditinggal oleh almarhum saya Ali Jaber. Ya. Nah, ini menarik nih. Kenapa kok ini aja sedih? Mengajar saya sama saya Ali. Oh, sangat sayang sama Syekh Ali. Kenapa? Sayangnya kenapa? Baru pernah dikasih hadiah. Baik. Sangat baik ya. Baik mengajar saya mengajar. Masya Allah, sangat baik, sangat sayang sama dia. Cita-cita Rina aja apa? Mau jadi seperti Syekh Ali Jaber atau apa cita-citanya? Mau nikah muda mungkin kan? Hafal 1 juta hadis. Sekarang sudah mulai apa? Sudah berapa? 5 hadis. 500. Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ada sudah hafal berapa hadis? Masya Allah. 500 hadis. Beserta artinya ya? Belum ya proses. Udah punya ada. Oh, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, sebagai penyemangat ya biar akhirnya tambah segar semangat. Kakak izin tes hafalan boleh ya? Oke. Tolong lanjutkan ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil 'azim. Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun. Masya Allah. Itu ayat berapa ya mungkin? Tadi Surat dulu. Al-Mu'minun Itu ayat 85 betul. sampai 88. Sampai 98. Kemudian bisa mungkin nyampaikan artinya juga, terjemahannya bisa. Masya Allah. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mempunyai bumi dan seluruh isinya? Jika kamu orang-orang yang mengetahui. Mereka menjawab, milik Allah. Katakanlah Muhammad, maka mengapa kamu tidak mengingat? Masya Allah. Ini bukan direncanakan ya sebelumnya, ini dadakan ya. Sebelumnya belum pernah SMS jenazah nanti saya ke sini ya, gitu enggak. Tapi ini dadakan ya, terbukti beliau sangat luar biasa, hebat. Satu lagi jenazah ya sebagai penyemangat. Saya nyontek dulu nih, oke salah nih, saya yang ditegur ya. Oke. Kita
Kita cari yang tengah-tengah aja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. Masya Allah, Masya Allah. Al-An'am ayat 103. Terjemahannya? Dia orang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata dan dia maha halus, maha mengetahui, maha teliti. Masya Allah. Ini ya Al-Quran itu adalah mukjizat yang sangat luar biasa di Indonesia. Di Indonesia diajar sama siapa? Dididik sama siapa? Bisa ngapal Al-Quran? Sama mama. Sama mama ya. Saya perhatikan tadi di Indonesia ketika membaca Al-Quran butuh apa namanya nafas gitu ya. Tentu tantangannya luar biasa ya. Saya mau tanya Dinaja, sebetulnya Dinaja bisa ngapal seperti ini 30 juz beserta artinya karena apa? Apa rahasianya Dinaja? Barangkali dari teman-temannya bisa Bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, semangat, terus istiqomah, istiqomah. Apa lagi? baca. Baca. Jadi ada tadi dengarkan ya rahasia kata Dinaja menurut Dinaja bisa seperti sekarang. Pertama kita harus bersungguh-sungguh. Yang kedua kita harus apa tadi? Semangat. Yang ketiga istiqomah. Ada satu lagi. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa dipersiapkan. Ada yang mau uji gitu ya, hafalan ini aja. Atau mungkin sebagai kemarin belum nanti kita diskusi atau ngobrol-ngobrol sama Bunda aja. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau tes dulu hafalannya. Oke, boleh. Terima kasih. Silakan. Terima kasih atas nama Bismillahirrahmanirrahim. Waktur wa kitabin mastur fi raqqin mansur. والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. Tanyanya ada lagi? Surat ayat belum? Atur Ayat dari 1 sampai 14. 1 sampai 14.
seperti Naja, apalagi muslim? Angkat tangan. Ada? Angkat tangan. Nah, kalau ada ingin seperti Naja, mungkin apalagi kadang-kadang mungkin Naja bisa kasih motivasi, semangat atau pesan ke teman-temannya agar semangat baca Quran. Apa nih saran, masukan untuk teman-temannya agar semangat baca Quran? Harus sering membaca, semangat, bersungguh-sungguh, disiplin. Itu aja. Masya Allah, semoga Allah senantiasa jaga Naja, jaga hafalannya, jaga kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu Bapak Ibu adik semua, kehebatan Naja tidak lepas dari kehebatan orang tua dalam membimbing ataupun mendidik. Maka kita coba gali, ya, Naja bisa sekarang menghafal Quran mungkin 30 juz, tentu di kehebatan di belakang kehebatan beliau ada kehebatan orang tua. Mohon izin mungkin Bu bisa perkenalkan diri, ya, karena saya termasuk sebelumnya berpikir dengan ini dari Jakarta gitu, dari luar Lombok, ternyata beliau dari Lombok gitu, kan. Bisa perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu tentu karena izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami berdua ini adalah orang tua dari Ananda Naja. Jadi Naja ini nama lengkapnya Muhammad Naja Mudia Afifur Rahman. Naja ini asli Sasak, suku Sasak, ya, asli dari Lombok. Saya sendiri sekarang Naja domisili tinggalnya di Mataram, tepatnya di Bomong Lama yang dekat Islamic Center. Naja tinggal di situ. Saya asli dari Gerung, ya, saya dari Gerung. Nah, papanya Naja ini yang dari Bomong. Ketika menikah, seperti biasa, seorang perempuan itu kan harus ikut suaminya. Jadi kita tinggal di Mataram. Naja punya 2 saudara, ya. Naja punya adik laki-laki, umurnya 8 tahun, dan satu lagi yang paling kecil umurnya 4 tahun. Insya Allah dua-duanya nanti akan bisa mengikuti jejak kakak Naja untuk menghafal Al-Quran. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Ustadz dan panitia yang sudah memberikan Naja kesempatan untuk datang ke sini bersiar dan memberikan motivasi atau semangat kepada adik-adik yang ada di sini. Adik-adik harus tetap semangat seperti kakak Naja atau seperti adik Naja. Karena bagaimanapun juga kalau kita menghafal Al-Quran, insya Allah pasti Allah akan memberikan kita kemudahan dalam menghafal kalau kita bersungguh-sungguh. Seperti kata Naja tadi, kenapa Naja bisa menghafal Al-Quran mungkin 30 juz insya Allah? Ya karena Naja selalu mengulang, ya, selalu mengulang hafalannya. Jadi kedatangan Ananda Naja di sini semoga nanti bisa memberikan semangat kepada adik-adik, ya, semua pasti bisa menghafal Al-Quran, ya, semangat dan jangan putus asa. Nanti kalau misalnya ketemu ayat yang sulit sekali menambah hafalan, tidak apa-apa, diteruskan saja, ya. Mungkin itu Ustaz. Saya pernah mendengar, ya, bahwa Naja ini lahir keadaan prematur. Mungkin Ibu bisa cerita ke kita bagaimana proses perkembangan Naja. Baik, bismillah. Jadi Naja ini seperti yang kita lihat kondisinya sekarang ini sudah kondisi terbaik dengan cerebral palsy yang dialami Naja. Yang namanya cerebral palsy itu Bapak Ibu itu adalah suatu kelainan. Jadi bukan suatu penyakit, ya. Jadi adik Naja ini tidak sakit, dia sehat. Hanya saja ketika dia mau melakukan aktivitas
misalnya kita makan, menulis, berjalan dan lain sebagainya yang membutuhkan koordinasi otak kita, itu adik Najah belum bisa. Nah, penyebabnya apa? Kalau adik Najah ini murni penyebabkannya karena proses kelahirannya yang prematur. Jadi bukan karena virus, ya. Kadang-kadang ada cerebral palsy yang penyebabnya virus. Ada yang karena proses lahir. Nah, Najah ini lahir dalam usia kandungan berapa? 7 bulan. Najah lahir 7 bulan. Nah, kondisi tersebut menyebabkan Najah ini sulit bernapas. Jadi dia mengalami yang namanya hipoksia, kekurangan oksigen karena paru-parunya belum berkembang secara maksimal. Jadi Najah ketika lahir itu tidak menangis. Sebagian badannya itu biru. Nah, kemudian dia dilarikan ke rumah sakit dan dirawat di NICU selama kurang lebih 12 hari di situ. Nah, ketika dibawa pulang, sama seperti bayi pada umumnya, ya, karena kalau bayi kan kita tidak tahu bagaimana perkembangannya itu. Jadi dia biasa bisa melihat gitu. Nah, ketika umur 4 bulan, kalau bayi-bayi yang lain kan bisa miring kiri, miring kanan gitu, bisa tengkurap, mengangkat kepala. Nah, Najah belum bisa. Sampai dengan umur kurang lebih 1 tahun itu Najah belum bisa punya kemampuan seperti itu. Ya, tidurnya terus terlentang tapi aktif, Ustaz. Jadi kita nggak tahu ini apa gitu, aktif gitu. Kalau dia pegang sesuatu, dikasih sesuatu dia pegang. Jadi kakinya kita bergerak normal seperti biasa kita lihat bayi. Namun ketika dia mau tengkurap dia nggak bisa, ketika mau miring kiri nggak bisa. Ya, jadi dia bergerak semaunya saja gitu, semaunya bergerak gitu. Dan itu awalnya kami tidak tahu ya apa yang dialami oleh Najah ini sampai salah seorang dokter mengatakan kalau Najah ini mengalami yang namanya lumpuh otak. Jadi cerebral palsy itu. Nah, ketika mengetahui vonis dokter pertama kali, sebagai seorang manusia biasa, tentu sedih kan. Tentu sedih. Kemudian kita kaget gitu. Gimana nanti membayangkan masa depannya Najah. Belum lagi dokter ketika memberikan penjelasan, dokternya mengatakan ibu harus kuat, nanti anak ibu akan terus seperti ini, tidak akan bisa apa-apa gitu. Nanti ibu harus sabar, nah seperti itu. Jadi itu yang membuat kami shock gitu, memikirkan bagaimana nantinya. Tetapi itu semua balik lagi kepada kita, terutama kita saling menguatkan gitu bahwa anak ini adalah amanah. Kita kembali lagi ke Allah, anak ini adalah amanah gitu. Kita dipilih oleh Allah, dititipkan anak spesial. Tentu Allah tidak salah memilih hambanya. Kita harus kuat, kita harus ikhtiar, kita harus berusaha terus gitu. Jadi intinya selama proses perjalanan kami terapi sama Najah itu banyak sekali proses pembelajaran yang kami dapatkan gitu. Dan yang mungkin yang orang lain merasa mungkin banyak yang bilang, aduh kalau saya mungkin tidak sanggup kalau dititipkan anak seperti itu. Sekali lagi Bapak Ibu, Allah itu tidak pernah salah ya. Kita dititipkan sesuatu itu sekarang begini, kalau kita dititipkan anak yang cantik, yang ganteng, yang pintar gitu, itu kan bukan punya kita, itu Allah yang punya. Kalau saat ini Allah mau mengambilnya bagaimana? Nah, seperti itu kita berpikir. Jadi tidak ada lebihnya gitu kita dikaruniai anak yang sempurna secara fisik, yang pintar secara keilmuan dan lain sebagainya. Yang penting tugas kita itu adalah memberikan pendidikan yang terbaik, itu saja. Masalah hasil nanti seperti apa, itu Allah yang menentukan. Jadi itu yang menguatkan kami bahwa ini bukan punya kita, ini titipan Allah. Kami akan jaga, kami akan rawat. Kami tidak pernah berpikir bagaimana hasilnya. Yang kami lakukan adalah sebagai orang tua, kewajiban kita memberikan hak kepada anak, itu aja. Jadi
itu adalah titipan yang harus kita pertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Ini menarik. Terus usia berapa ibu tahu atau ayahnya tahu bahwa ini punya kemampuan, punya potensi yang luar biasa bisa menghafal Al-Quran? Itu titik mana yang kemudian ibu tersebut ini luar biasa usia berapa? Ya itu usia 8 tahun itu. Udah 8 tahun itu karena dari situ mulai seperti kita dapat terbuka pikirannya gitu. Melihat Najah ini punya kelebihan menghafal Al-Quran cepat sekali. Karena hari-hari yang didengar Najah itu memang murotal Al-Quran. Karena kami menggunakan Al-Quran ini sebagai terapi juga untuk Najah, sebagai sifat. Ya kami berharap semoga Al-Quran yang selalu didengar Najah itu bisa mengembalikan sel-sel sarafnya yang rusak, sel-sel otaknya. Itu harapan kami, jadi perdengarkan terus. Jadi kami tidak pernah misalnya nanti kalau lama-lama didengar nanti akan hafal. Nah itu yang nggak pernah terpikir sampai sejauh itu. Nah ketika umurnya Najah 3 tahun setengah itu saya sering membacakan ayat kursi. Nah tiba-tiba padahal itu belum bisa bicara, tiba-tiba dia ngikut baca ayat kursi full gitu. Nah dari situ pertama kaget. Tapi yang saya kaget itu Ustaz, saya senang karena alhamdulillah nanti akhirnya Najah akan bisa bicara karena dia bisa mengucapkan ayat kursi itu, walaupun pada saat itu Najah cuma bisa bilang meong, ma, pa, usia 3,5 tahun, baru 2 kata pa, ma gitu. Tapi ketika bacaan ayat kursi itu dia lancar. Nah itu semangat, alhamdulillah nanti Najah pasti bisa ngomong gitu. Yang di pikiran saya bukan langsung ya Allah nanti Najah hafal Al-Quran, enggak. Alhamdulillah nanti Najah bisa ngomong baik gitu. Terus saya terdengarkan seperti itu. Nah ketika dia udah sekolah, ada gurunya dari Lombok Timur, dia bilang, Bunda Najah ini Najah punya hafalan 3 juz mutkin katanya. Nah pada saat itu saya nggak tahu apa itu mutkin, apa mutkin Ustaz gitu kan. Dia nggak salah kalau saya tes, dia bilang. Sampai dia telepon Ustaz gurunya di Madinah, minta tes Najah. Di video call, coba tes Najah, di tes bisa juga gitu. Makanya Ustaznya bilang, seriuskan aja Mama Najah katanya itu. Najah ini punya kelebihan, bisa insya Allah bisa menghafal Al-Quran. Nah itu mulai 8 tahun, Ustaznya tuh ngajarin, terprogram saja, jangan didengarkan terus menerus. Karena selama ini kan kami mendengarkan terus menerus Ustaz, enggak per halaman. Jadi bisa disetel dari Al-Baqarah nanti terakhirnya sampai An-Nas. Itu bisa kurang lebih seminggu baru selesai yang 30 juz itu. Berulang, sehingga kita tidak tahu bagaimana perkembangan hafalannya. Nah ketika sudah mulai diprogram 1 halaman 1 hari itu mulai cepat sekali. Malah sampai setiap setoran itu nyaris tidak ada salah Ustaz. Cepat, makanya dalam kami tuh mungkin yang 10 bulan Najah itu prosesnya merapikan Ustaz. Merapikan yang sudah lama dia dengar itu. Kan dari kecil, dari dalam perut dia dengar Al-Quran terus. Ternyata itu di dalam otaknya Najah mungkin seperti cetakan. Tinggal sekarang mau dicetak gitu, ditata gitu, dirapikan hafalannya per juznya seperti itu. Karena memang itu yang membuat saya kaget itu Ustaz gitu. Sampai sekarang sekarang saya sudah mulai mencoba juga menghafal sedikit-sedikit di juz 30. Itu ternyata susah sekali kita menghafal Al-Quran itu. Karena dulu waktu mendampingi Najah, waktu mendampingi Najah itu cepat Najah. Saya pikir semua orang akan seperti itu. Ternyata ya Allah memberikan Najah kemudahan. Ya dan mungkin karena kesungguhannya Najah gitu ya, tidak pernah putus semangat gitu, walaupun dengan terbata-bata, dengan nafas yang tersengal-sengal gitu. Tapi kita nggak pernah putusin harapannya Najah, nggak usah deh ngaji. Misalnya nafasnya nggak bisa panjang, nggak pernah. Jadi kita semangat terus, nggak apa-apa ya hafal aja dulu. Kalau udah hafal baru latihan nafas. Makanya bertahap kan. Najah waktu pertama yang hafal-hafalan, terus yang kedua ya perbaiki makrosnya, terus tajwidnya gitu, jadi nggak bersamaan.
karena kondisinya yang dialami secara palsu itu. Jadi seperti itu mungkin. Jadi saya garis bawahi besar. Apa keunikan kelebihan dari yang mungkin Bapak bisa sampaikan ke kita juga? Nah, jadi kan kondisi kita sering mendengarkan Al-Quran itu ketika kondisi Najah sejak masih dalam kami sendiri, akhirnya yang tadinya mungkin sekali seminggu, sekali sebulan, bisa lebih banyak yang berinteraksi dengan Al-Quran. Meskipun dalam sehari itu tidak lebih dari 10 ayat, 3 ayat, tapi insya Allah mudah-mudahan kami juga bisa ikut istiqomah. Dan Najah juga secara ini tidak langsung dan langsung juga Najah ini jadi contoh kami juga, contoh adik-adiknya juga, contoh sepupu-sepupunya juga di rumah. Misalnya bagaimana dia istiqomahnya, semangatnya terutama itu juga kami itu. Nah, kadang-kadang saya juga kalau sendiri itu kalau anak kok bisa sampai seperti ini semangatnya, saya sering seperti itu kok bisa kok apa ya, iya doang mulai kangen. Dia yang di kepalanya itu hanya Al-Quran saja mungkin. Jadi kalau habis ini tuh aja belum ngaji, aja belum. Kalau kita kan kadang-kadang pertama tiang kan, kalau kita bandingkan dan diri dia, belum kita pikirin ini, belum kita pikirin itu. Ya mana dia interaksi yang intens itu sejak habis maghrib ini yang sama nanya, mulai dari nyuapin. Kebetulan kalau malam memang tiang disuapkan dia sama adik-adiknya ini rebutan, seperti itulah biasa. Seperti kita juga supaya menghidupkan situasi di rumah gitu. Ada rasa keakraban sama anak-anak supaya mereka ini juga kan takut lah gitu sama kita, kan jaga jarak. Nah, alhamdulillah itu banyak sekali hikmah yang kita dapatkan dengan bisanya Najah. Pertama dia bisa hafal, tidak pun juga alhamdulillah sudah sedikit demi sedikit bawa kami. Terus latar kami berdua ini kan juga tidak bukan bukan pondok pesantren jemaah. Ibunya Najah dosen dan sendiri ekonomi. Tapi insya Allah mudah-mudahan dia, tapi jangan sih berpikir positif saja. Mungkin ada doa-doa orang tua kita dulu kan, atau kakeknya Najah, atau papunya Najah, atau balonnya kan, yang mendoakan supaya mungkin nanti ada anak cucunya yang bisa meneruskan perjuangan itu. Artinya, mohon maaf, tidak ada amalan khusus kayak istighfar, tahajud, atau pernah dengan menggaji, atau kasih makan pemulung, bersin gitu, nggak ada amalan khusus gitu ya? Ya mungkin kalau tiang pikir itu sesuatu yang kalau di tiang sendiri ini itu memang bukan sesuatu yang khusus. Tiang pikir artinya ada gerakan-gerakan ini itu nggak ada. Tapi kalau mamanya aja memang di keluarganya yang tahu sendiri, apalagi almarhumah uminya itu, dimana sedikit-sedikit apapun selawat, sedekah, selawat. Dulu tiangnya dulu masih awal-awal tiang kenal dulu, kalau nelpon orang tuanya, kebetulan tiang kenal sama mamanya Najah ini teman di kampus dulu di Jogja, teman kampus ini. Jadi tiang tahu lah sebelum tiang kami jadi suami istri, banyak lah yang tahu ketika mau ujian itu telepon ibunya, jangan lupa selawat, sedekah. Sampai pernah tiang nganter dia nyari anak yatim dulu. mungkin yang memudahkan kami. Kalau kami sendiri ya, kalau dia dari tiangnya sendiri ya sepertinya tidak ada yang lebih khusus lagi ya. Perbanyak istighfar dan dia sering terinspirasi kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi apapun yang kita ini, insya Allah dengan kita banyak-banyak beristighfar, insya Allah akan lebih dimudahkan semuanya. Jadi bukan yang bermaksud anda bikin gini, tapi mudah-mudahan sharing, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa ada manfaatnya juga dari para jamaah. Ya, kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada bapak ibu yang mau bertanya atau yang mau menguji hafalan Najah atau hafal orang tuanya juga.
Salah saya jangan ya. Belum malam. Jadi 3 bulan ya belum betul. Ya, tes hafalan. Oke, boleh. Bis ngomong lagi kan. Jadi berarti yang inspirasi itu ternyata Masya Allah. Kita sebagai orang tua terinspirasi sekali dan Nadia juga begitu semangat dari kecerdasan yang Allah berikan, nanti Allah berikan keistimewaan yang luar biasa. Yang juga termasuk yang pesantrennya ditahfiz dan Allah alam juga pernah menghafal Quran sampai saat ini terus mengurangi hafalan dan begitulah cara kita ini. Jadi berusaha untuk Insya Allah mulai saya punya prinsip sekarang dari penjelasannya Ibu, Bapak, dan Naja dan nasihatnya Naja. Saya mulai setelah acara ini saya memulai yang menuju sini saya kalau ada jalan berjalan setiap malam saya harus berjalan. Sampai saat ini saya berusaha berjalan. Aja biar mungkin ya aja Insya Allah. Mulai malam ini dan seterusnya saya akan keluarkan hafalan yang pernah saya hafal yang 37. Jadi dari sana sudah dapat cuma begitu. Jadi apalah arti sejadah dan salah yang kita dapatin cuma disukai dengan caranya Insya Allah. Nah oleh karena itu saya ingin coba ngetes uji makanannya aja. Oh gitu. Nah baik. Saya ingin coba uji hafalannya aja. Nah, walaupun di YouTube juga termasuk yang sering nonton juga. Masya Allah ini luar biasa sekali. Untuk kalah-kalah Google yang terbaru kemarin itu posting kecepatan dengan Google. Ternyata Masya Allah lebih cepat aja daripada Google sendiri. Lebih lebar Google daripada. Jadi Masya Allah. Jadi akan kita serap nih diuji oleh punya aja dari internet dan sebagainya. Surat ini malah udah menjawab duluan sama Nadia. Masya Allah luar biasa sekali. Kalau itu saya ingin coba yang penting intinya jangan kalian yang nanya saya nanti dulu. Dan saya ingin minta Ananda aja bacakan saya surat Qoha ayat yang ke-98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ilahukum Allahul ladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra man a'rada 'anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra khalidina fihi wa sa'a lahum yawmal qiyamati himla. Ananda aja ini juz yang ke-berapa? 16. Yang 16. Setelah surat Qoha itu surat apa? Al-Anbiya. Al-Anbiya. Masya Allah. Boleh sekali lagi?
Dan telah hapus dengan bacaan Naja ini. Makanya mudah-mudahan anak-anak ini bisa menghafal Quran. Baik, soal yang selanjutnya. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayr والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. Naja, ini surat apa? An-Nur Surat An-Nur. Juz yang keberapa? 18. Ayat keberapa? Ayat tadi ayat 41. Masya Allah. Semua benar. Oh